Wanita itu sedang memotong sayur namun tidak menyadari ada serangga di dalamnya, siput mutan gemuk. Satu tebasan, siput itu pecah dan lendir berhamburan kemana-mana. Wanita itu bahkan tidak mencucinya tetapi mengolahnya menjadi salad sayuran. Dia sendiri tidak makan sedikit pun, semua memberi makan suami biologis mereka. Sang suami memuji keterampilan memasaknya. Hidangan vegetarian juga bisa terasa seperti daging. Begitu dia bangun, suaminya merasakan sakit perut parah. Namun dia hanya minum 2 pil perut dan bergegas bekerja. Saat bertemu pelanggan, pria itu selalu merasakan sesuatu bergejolak dalam perutnya, bergerak maju mundur dari tenggorokannya ke usus besarnya. Mual dan ingin pergi. Pelanggan melihat ekspresinya yang tidak biasa. Saya pikir dia ingin mengatakan sesuatu tentang mereka berdua. Pria itu segera mencari alasan untuk mengatakan sedang diare, berlari ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dia baru saja mencuci mukanya, mendongak dan melihat darah keluar dari hidungnya. Untuk mempertahankan pekerjaan, dia hanya bisa mencoba menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya. Kembali ke meja, angkat gelas anggur untuk mengekspresikan kegembiraan. Akibatnya hidungnya terus berdarah. Segelas bir yang langsung diwarnai merah seperti Lafite 82. Tak lama kemudian, dia merasakan sakit kepala hebat. Rasanya seperti ada ribuan serangga merangkak melalui pembuluh darahnya. Pria itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh tertelungkup ke tanah. Detik berikutnya, dari mulut, mata, dan hidungnya, keluar sejumlah besar yang gemuk. Seluruh tubuhnya sudah digerogoti dan mati di tempat. Semua orang di restoran menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa mereka sadari bahwa seluruh kota kini telah diserang oleh mutan. Menyebar di mana-mana. Beberapa di antaranya masuk melalui pipa ke rumah-rumah penduduk. Sedikit kecerobohan saja dan itu akan menjadi makan malam kaya protein di atas meja. Beberapa anjing menyukai lingkungan pakaian yang hangat. Seorang lelaki tua sedang memangkas bonsai di taman. Benar-benar mengabaikan sarung tangannya, telah menjadi sarang mereka. Dia mengenakan sarung tangan tanpa tindakan pencegahan apapun. Segera setelah itu, rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasakan telapak tanganmu, digigit sesuatu. Dia memukulnya dengan keras beberapa kali namun tidak ada gunanya. Orang tua itu meronta dan ditekan ke tanah oleh rak bunga. Sangat ingin mencari pasangan, tetapi sang istri di rumah tidak mendengar apapun. Orang tua itu hanya bisa memukul tanah dengan keras. Tapi tetap saja tidak ada efeknya. Rasa sakit itu membuatnya kehilangan akal. Dia bahkan mengambil kapak itu dari tanah, lalu potong langsung ke lengannya. Pada saat ini, jeritan menyedihkan itu menarik perhatian istrinya. Tapi saat dia berlari ke tempat kejadian, cairan yang bocor dapat merusak kabel listrik. Segera bakar tangki minyak di sebelahnya. Sementara itu di sisi lain, Mason juga menemukan serangga ini di kebun sayurnya. Belum pernah terlihat sebelumnya. Dia mencoba menyentuhnya. Akibatnya, jarinya langsung tergigit. Dia buru-buru mencari botol, dan menangkap beberapa, dikirim ke ahli biologi untuk dipelajari. Melalui analisis, diketahui bahwa jenis siput ini dikendalikan oleh parasit. Mereka mulai haus darah, biasanya hidup di tempat gelap dan lembab, terutama di selokan. Jika Anda tidak segera mematikan sumber air di sekitarnya, seluruh kota akan menghadapi bencana. Ketika Mason sampai di rumah, menemukan siput merayap di seluruh wastafel. Dia tiba-tiba menyadari betapa mendesaknya situasi, cepat ke departemen penyediaan air. Permintaan untuk segera menutup sumber air di sekitarnya, tapi pemimpinnya tidak mempercayainya sama sekali, juga mengusir Mason dari kantor. Tapi dia sendiri dalam bahaya. Pada saat ini, siput pemakan manusia telah datang ke toilet, tapi dia tidak tahu, masih santai makan hamburger. Tidak lama kemudian, sekretaris datang ke kantor, menemukan bosnya tidak terlihat dimanapun. Pada saat itu terdengar suara aneh dari kamar mandi. Dia dengan hati-hati pergi untuk memeriksa. Akibatnya, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Para pemimpin telah dihisap kering oleh siput sejak lama. Untuk menghancurkan siput menakutkan ini, pria yang memakai kacamata setelah belajar, akhirnya menciptakan obat yang dapat membunuh mereka. Tapi masalahnya adalah, bagaimana cara menyatukan semuanya, dan membunuh mereka sekaligus. Saat ini, Mason mengandalkan petunjuk sebelumnya. Ternyata sarang serangga, terletak di suatu tempat di saluran pembuangan. Temukan saja sarangnya, mungkin untuk menghancurkan mereka sekaligus. Setelah menentukan rencana, mereka segera mengambil tindakan. Logan dan orang lainnya bertugas menemukan sarang serangga beracun. Sementara itu, Tuan Kacamata menyiapkan bahan kimia bawah tanah. Tapi baru saja memasuki jalur pipa belum lama ini, keduanya terhalang oleh segerombolan serangga. Pada saat ini, Logan punya ide. Dia menggunakan api untuk membakar kabel tegangan tinggi. Di bawah pengaruh arus kuat, seluruh kawanan serangga itu langsung berubah menjadi daging panggang. Keduanya terus masuk lebih dalam ke dalam pipa. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan sarang serangga itu. Logan segera melemparkan umpan yang telah disiapkan. Kumpulkan serangga bersama-sama, lalu memberitahu Ankin untuk menarik mereka ke atas. Mendadak, Tuan Qin secara tidak sengaja meninggalkan walkie-talkie-nya di mobil lagi. Dengan enggan, mereka harus mencari jalan keluar lain.
Pada saat ini, Logan menemukan sebuah pintu besi. Dia menggunakan kekerasan untuk mencongkelnya. Namun sesaat kemudian ia tersapu ke dalam sarang oleh pancaran air. Mason melihat itu dan bergegas menyelamatkan. Tapi jaraknya terlalu jauh untuk dicapai. Dia buru-buru memanjat pipa di atas, bersiap untuk menggantung terbalik untuk menarik rekan satu timnya. Tapi jumlah serangga terlalu banyak, langsung menarik pria berkacamata itu ke dalam air. Logan harus menahan kesedihannya dan menuruni tangga. Lalu buka katupnya, mulai memompa bahan kimia ke dalam. Kebakaran besar segera terjadi, menyebar terus-menerus sepanjang pipa. Akhirnya bakar semua serangga. Ceritanya berakhir di sini. Ini adalah film lama dari tahun 1988. Juga mimpi buruk masa kecil banyak orang. Jika Anda berani, Anda dapat menemukan versi aslinya.